bagaimana orang-orang seperti kami yang lemah iman dan makin rusak imannya ini di hari akhir ini Ustadz, untuk menghadapi kiamat sebelum kiamat datang. Terima kasih Ustadz. Masih di penyejuk hati? Ya, sejuk di hati. Ayo, mana tadi yang mau curhat? Oke, sebelah sini nih. Kan kita matching biru. Ya. Kita kompak ya Ustaz? Iya, boleh Ibu silakan. Ya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Desrina dari Majelis Taklim Baitul Jannah Ciganjur. Izin bertanya Ustadz. Ya. Saat ini banyak sekali anak-anak itu melawan pada orang tua. Perceraian mudah sekali terjadi dan pertengkaran itu dalam rumah tangga dianggap sangat biasa. Apakah itu rapuhnya rumah tangga itu termasuk dalam tanda kiamat sudah dekat? Itu aja pertanyaan dari saya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Bu wabarakatuh. Devi, terima kasih. Apakah ini masuk kategori tanda mau kiamat nih Ustadz Asad? Banyak yang berantem-berantem ya. Perceraian juga makin tinggi sekarang, Masya Allah. Silakan Ustadz. Bu, ya. Dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda datangnya kiamat adalah satu, diangkatnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, merebaknya kebodohan. Yang ketiga, banyak terjadi, mohon maaf, perzinahan. Dan yang keempat, banyak wanita. Nah, kira-kira dari empat ini udah masuk semua belum kategorinya, Bu? Diangkatnya ilmu, banyak nggak ulama-ulama, orang-orang pintar ya, yang Allah panggil duluan, guru-guru kita ya. Merebaknya kebodohan, kita lebih banyak percaya tahayul, sesuatu yang nggak ada, yang gaib. Ada seperti itu ya? Ada. Banyak terjadi, mohon maaf, perzinahan, ya Bu ya, rumah tangga tidak baik ya. Dan yang keempat tadi, banyaknya wanita. Sekarang lebih banyak wanita atau pria, Ibu? Wanita. Lihat aja di sini, cuy. Wanita menguasai dunia. Oh, itu tanda-tandanya Ustadz ya, salah Berarti satunya itu ya? tanda-tandanya. Ada juga di hadis yang lain, tanda-tandanya adalah waktu berjalan begitu cepat. Ada lagi di hadis yang lain, orang berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi, gedung-gedung tertinggi, gedung-gedung pencakar langit. Maka ketika tadi Ibu bertanya apakah konflik di rumah tangga salah satu tanda kiamat, bisa jadi ketika sudah tidak ada ilmu lagi. Anak melawan orang tua, istri tidak taat kepada suami, suami tidak sayang kepada istri. Bukankah itu diangkatnya ilmu? Bukankah itu berarti anggota keluarga itu tidak tahu apa tujuannya membangun sebuah keluarga? Maka kita yang harus mempersiapkan. Jangan melihat orang lain, jangan melihat oh kayaknya udah dekat. Enggak, kita siapin sebaik-baiknya. Bekal apa yang akan kita bawa pulang nanti? Ke akhirat perlu bekal nggak? Perlu. Apa bekalnya? Amal soleh. Ya, Salah satunya tadi itu ya, jangan melawan suami gitu ya. Iya. Kayaknya dari sini nih Bu Ibu kalau mau ngomel sama suami, papa langsung, wah mau kiamat gak jadi deh. Iya, ada hikmahnya Ustadz bahas itu. Ada ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz ya. Baik, kita langsung saja ke curhatan yang berikutnya. Siapa yang mau curhat lagi? Oke, silakan Ibu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah, bukan Musdalifah Nasar ya Ustaz. Oh, Musdalifah Salam. Oh iya, baik. Dari Majelis Baitul Jannah Ciganjur. Silakan Ibu. Harap curhat Ustaz. Masya Allah. Yang membuat kami, terutama saya, bukan tanda-tanda kiamat Ustadz. Bukan cuma tanda-tanda kiamat,
atau kehancuran dunia yang kita lihat ini. Agak dekat. Namun sekali lagi, bukan tanda-tanda kiamat saja yang membuat kita takut. Bukan cuma kehancuran alam yang membuat kita takut. Namun kami sadar betapa makin lemahnya ibadah kami, iman kami, dan kami sadar betapa tidak pantasnya kami untuk masuk surga, Masya Allah. dan betapa tidak kuatnya jika kami dimasukkan ke dalam neraka. Namun Ustadz, yang kami pertanyakan, bagaimana orang-orang seperti kami yang lemah iman dan makin rusak imannya ini di hari akhir ini Ustadz, untuk menghadapi kiamat sebelum kiamat datang. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Musdalifah atas pertanyaannya. Langsung dijawab oleh Ustadz Ahilman. Silakan Ustadz. Ibu, Iya. tidak ada yang paling sayang sama kita kecuali Allah. Betul? Betul. Tidak ada yang paling baik sama kita kecuali Allah. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus punya dua sikap. Satu namanya khauf, takut. Dua namanya roja, berharap. Ulangi, satu khauf artinya takut. Dua roja artinya berharap. Ibu boleh takut dengan siksanya Allah. Ibu boleh takut karena dosanya banyak. Ibu boleh takut karena amalnya masih sedikit. Dan itu harus, agar membuat kita hati-hati. Takut azabnya, takut siksanya, takut nerakanya harus ada di hati ini, agar kita lebih berhati-hati. Tapi ibu harus tahu, kita juga harus punya namanya roja, berharap. Dosa kita banyak, tapi ampunan Allah luas untuk kita. Betul? Surganya Allah luas untuk kita. Rahman dan Rahimnya Allah besar untuk kita. Maka itulah yang menguatkan kita untuk tetap semangat melihat hidup ini. Siapapun untuk kita yang pernah terpuruk dengan dosa di masa lalu, untuk kita yang punya aib banyak, untuk kita yang pernah berbuat dosa besar, untuk kita yang tidak terhitung maksiatnya, Allah At-Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat. Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun sebanyak apapun dosa kita. Allah Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Khawatir boleh, takut boleh, tapi ibu harus berharap sama Allah. Karena maha baiknya Allah mengalahkan apapun. Setuju? Setuju. Surganya Allah terlalu luas untuk kita takuti dengan apa yang kita lakukan selama ini. Maka pantaskan diri, sibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Kita punya dosa iya, kita punya salah iya, tapi Allah Maha Penerima Taubat. Dan kalau hari ini ibu masih diberikan kesempatan, maka jadikan kesempatan itu untuk bisa merayu Allah, untuk melantunkan doa-doa terbaik kepada Allah. Amin. Sampai Allah pilihkan, ini hambaku yang layak masuk ke dalam surgaku. Amin. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan dari hari kiamat yang keras. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz. Ya, jadi kita harus memantaskan diri
untuk menghadap Allah kapanpun nanti kita dipanggilnya. Masya Allah, kita dapat lagi pelajaran yang bisa kita ambil pemirsa yang dirahmati Allah. Kiamat mungkin terasa jauh, namun ada satu kiamat yang pasti lebih dulu datang kepada kita. Kematian. Ia tidak menunggu dunia hancur, ia bisa datang kapan saja, tanpa tanda. Maka yang terpenting bukan mengetahui kapan dunia berakhir, tetapi memastikan bahwa saat waktu kita tiba nanti, kita telah siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memanggil kita dalam keadaan kita yang husnul khotimah. Amin ya Allah. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya Sahrul Gunawan, Ustadz A. Hilman Fauzi, dan Ustadz Muhammad Asad pamit. Sampai bertemu lagi di Penyejuk Hati. Sejuk di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu